Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, aku bisa share lagi hari ini ya teman-teman. Kegiatan hari ini tuh aku lagi mau bikin pesanan pay buah. Tapi sebelum itu aku belanja bahan-bahan yang kurang ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi belanjanya di frozen food dan bahan-bahan kue. Ini biasanya dari dulu tuh langganan banget. Nah, letaknya tuh ada di sini ya. Kalau teman-teman ada yang satu daerah sama aku, ini yang menurutku paling murah karena udah beberapa kali ada di toko-toko di daerahku yang paling murah bahan kue hanya ada di pojokan sebelah sana ya teman-teman. Jadi ini tuh pas di pertigaannya. Nah, sebelah sana ya namanya. Tokonya adalah Oke Frozen. Buat teman-teman yang satu daerah sama aku, daerah Pelayan Gunung Kidul, teman-teman bisa langsung datang ke tokonya karena murah banget daripada yang lain. Oke. Nah, ini aku udah sampai rumah. Bersiap udah nimbang-nimbang bahannya ya. Tadi udah aku timbang dan ini siap untuk dieksekusi. Oke, bahannya simple banget. Di sini bahan-bahannya itu ada tepung terigu. Di sini aku pakainya 500 gram. Ada margarin 300 gram, ada gula pasir aku blender itu 60 gram ya teman-teman. Kemudian aku tambahin juga susu bubuk, aku pakainya Denkau ya, aku pakainya 1 sendok makan aja. Ini diuleni, tapi uleninya tuh nggak usah yang terlalu ngoyo banget ya teman-teman. Ini asal dia tercampur. Mohon maaf ini nggak pakai sarung tangan ya. Ini kalau buat kayak gini tuh susah banget kalau pakai plastik teman-teman. Jadi pakai tangan aja. Yang penting kita udah cuci bersih tangan kita ya. Nah, seperti ini aja. Ini udah berpasir seperti ini. Ini kita bisa tambahkan air es. Di sini aku menggunakan 3 sendok makan. Bisa pakai 2 sampai 4 sendok makan ya teman-teman. Itu tergantung, kalau udah bisa dibentuk ya wes, tetap aja untuk airnya ya. Ini kalau aku pakainya 3 sendok makan. Ini diuleni kembali tapi sebentar aja. Kalau udah ini kita bisa masukin ke dalam plastik. Ini kita diamin dulu di kulkas selama 30 menit ya di freezer. Kenapa nih kok harus dimasukkan ke dalam freezer? Karena tujuannya itu adalah menjaga adonan agar tetap lembab dan mudah dibentuk ya teman-teman. Sambil nunggu adonannya agak dingin dulu, ini kita bisa ngoles-ngolesin cetakannya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan cetakan pay buah, ini ukurannya diameter 6 cm ya teman-teman. Ini bisa kita oles-olesin menggunakan margarin atau teman-teman bisa olesin menggunakan minyak juga supaya nanti gampang lepasinnya ya. Nah, ini adonannya udah lumayan dingin ya, udah 30 menit. Ini bisa kita timbang. Untuk beratnya di sini aku timbangnya ada yang 12 gram dan ada juga yang 18 gram. Nah, untuk pesanan kali ini aku maunya yang 18 gram karena aku pengennya agak tebel. Karena untuk harga jualnya nanti aku harganya 2000 ya teman-teman. Jadi ini agak tebelan. Tapi yang tipis ini hanya untuk anak-anak aja. Jadi ini aku mau bikin yang 12 gram dulu karena anakku udah nggak sabar pengen makan. Ini aku udah ulangkan dulu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman harga jualnya 1000-an bisa banget pakai 12 gram kayak gini ya teman-teman. Tapi dia itu lebih ketipis ya seperti ini. Nah, minusnya itu dia nanti pas mateng gampang rapuh gitu ya teman-teman. Semakin tipis semakin gampang patah gitu ya, semakin gampang remuk. Tapi kalau semakin tebal pasti bakalan aman-aman aja kalau udah mateng ya. Nah, ini aku mau bentukin yang 18 gram. Menurutku 18 gram tuh udah cocok banget di harga 2000 ya teman-teman. Caranya tinggal sama ya kayak tadi ya, tinggal ditekan-tekan aja, memutar seperti ini, jangan sampai ada yang ketebelan ya, pokoknya tipis tebelnya harus rata. Nah, tinggal dipencet-pencet seperti ini aja, dia akan adonannya itu akan naik-naik seperti ini. Tinggal dirapi-rapiin aja untuk pinggir-pinggirannya sepertinya teman-teman. Nah, kayak gini aja, udah simple banget. Simple tapi memang harus detail ya teman-teman, harus sabar, harus telaten. Nah, seperti ini aja untuk yang 18 gram. Nah, dia udah kelihatan tebal ya teman-teman daripada yang 12 gram tadi. Tapi jangan terlalu tebal juga karena dia bakal lebih lama untuk matengnya ya teman-teman. Pokoknya lebih enaknya itu di gram-graman 18 sampai 20 gram. Nah, sebelum masuk oven ini kita harus tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu ya, supaya dia itu nanti pas di oven nggak ke atas, nggak ngembang. Kalau ngembang jelek ya. Jadi ini kita tusuk-tusuk kayak gini supaya dia itu nggak bakalan naik gitu ntar adonannya. Ini udah semua aku tusuk-tusukin, siap di oven. Sebelumnya ini ovennya dipanasin dulu ya. Panasnya teman-teman bisa masukin tangannya ke dalam
ovennya ya. Kalau udah merasa panas banget, itu udah bisa untuk dimasukkan adonan pie-nya. Ini di oven kurang lebih 35 sampai 40 menit ya teman-teman, tergantung ovennya masing-masing. Untuk penutup lubangnya di atas ini, kalau pie buah itu harus tertutup ya. Ini ditutup dulu, kita tunggu matang dulu ya. Nah, ini udah sekitar 35 sampai 40 menit udah mateng. Aku pengennya tuh nggak yang gosong-gosong banget ya teman-teman. Jadi ini aku waktunya cuma 35 sampai 40 aja. Untuk teman-teman mau yang lebih coklat lagi boleh ditambahin waktunya ya. Nah, seperti ini teman-teman, Masya Allah mulus banget, dan bawahnya juga nggak gosong ya teman-teman. Ini menurutku udah kematangannya udah pas. Nah, kayak gini tuh mulus ya. Ini nggak gampang rapuh karena ini beratnya juga nggak terlalu tipis ya. Ini lumayan tebel, jadi pas ngelepasinnya juga gampang. Untuk tips selanjutnya, kalau ngeluarin kayak gini tunggu aja sampai dia anget ya teman-teman. Jangan yang langsung panas langsung dikeluarin, karena dia bakalan patah gitu. Teman-teman nih yang mau nyicil beberapa hari sebelum hari H, teman-teman bisa banget bikin kulitnya dulu kayak aku ini ya teman-teman. Ini tuh awet berhari-hari dijamin ya, asalkan ini taruhnya di dalam tinwell atau di dalam toples dengan keadaan yang rapet banget, nggak ada celah, supaya dia tuh awet crunchy-nya dan dia nggak bakal melempam gitu teman-teman. Jadi pas hari H itu nggak bakal lama ya bikinnya, tinggal di hari H itu kita bikin flannya, tinggal dituang-tuangin. Nah, ini udah ke esok hariannya, ini udah hari H ya teman-teman. Ini itu aku mau bikin flannya, tapi sebelum itu ini aku udah siapin Mika 7C serta alasnya. Ini menggunakan alas bolu kukus ya teman-teman. Dan sebelumnya juga ini aku tata-tata dulu untuk kulit pie-nya. Nanti tinggal bikin flannya ya, karena nanti kalau nuangin flan harus panas-panas. Jadi ini harus siap dulu ya, untuk kulitnya harus kita tata dulu. Oke, ini kita bisa membuat flannya ya teman-teman. Nah, ini flannya itu ada 1 liter air, kemudian gula pasir 185 gram, ada kuning telur. Aku pakainya 3 kuning telur ya teman-teman. Gak usah pakai putih telurnya, pakai kuning aja udah cukup. Tambahkan juga susu kental manis. Di sini aku menggunakan 2 bungkus ya teman-teman. Dan ini ditambahkan juga tepung maizena 100 gram serta susu bubuk. Di sini aku menggunakan susu bubuk merek Denkau 4 sendok makan. Nah, kalau udah semua bahan dimasukin, kita bisa aduk-aduk terlebih dahulu ya. Jangan apinya dinyalakan dulu. Kita bisa aduk-aduk dulu sampai dia benar-benar nggak ada yang gumpal. Kalau udah merata semua, ini bisa kita nyalakan apinya. Untuk apinya di sini jangan besar-besar, sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Nah, seperti ini, dan ini dia makin kental ya lama-lama. Nah, kayak gini. Kalau udah mengental dan meletup-letup seperti ini bisa kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Mohon maaf tadi yang margarinnya tuh kelupaan ya tadi ya, nggak aku rekam. Jadi ini tahap terakhir tuh masukin 1 sendok makan margarin ya, biar gurih. Kalau teman-teman mau lebih tanak lagi, bisa dikecilin apinya ya, dan tunggu sampai dia benar-benar tanak. Nah, ini dia udah matang, udah tanak. Ini aku pindahkan ke dalam mangkok. Ini langsung dituangin ya teman-teman. Soalnya ini gampang set gitu, gampang ngegumpel kalau lama-lama. Ini panas-panas ini langsung aja masukin ke dalam kue pie-nya. Ini untuk tuanginnya aku 1 sampai 1,5 sendok makan penuh. Oh ya, untuk mendapatkan flan yang pas untuk 100 pieces, teman-teman bisa pakai resep ini 1,5 ya teman-teman. Nah, ini nanti aku mau ngadon lagi setengah resep. Sebenarnya tadi tuh aku mau langsung aja 1,5 resep aku masak bareng, cuma ternyata susu Denkau tuh kurang 1. Jadi nanti ini aku susulan ya, setengah resepnya aku masak belakangan karena mau beli susu Denkau dulu ke warung. Nah, ini teman-teman udah semuanya aku masukin ke dalam kue pie-nya seperti ini aja. Kalau mau tambah banyak boleh banget ditambahin. Aku cukup segini aja, 1,5 sendok makan ya. Dan kalau udah semuanya, ini bisa kita masukkan untuk toppingnya. Di sini ada buah-buahan yang udah aku potong kecil-kecil seperti ini. Ini ada buah mangga, buah kiwi, sama anggur ya teman-teman. Udah aku cuci bersih dan aku potong seperti ini. Aku agak kecewa sih sebenarnya sama buah-buahannya, karena tadi aku sempat ngerasain itu ternyata dapet yang asem teman-teman, agak asem gitu.
Tapi semoga ya ini yang pesan berkenan ya, karena kan kalau misalnya kita beli buah kayak gini nggak mungkin dicicipin ya, kecuali kalau diizinin sama yang punya gitu. Kayak kiwi kan nggak mungkin dibelah di sana. Ya aku berharap ya semoga ini yang pesan itu ya berkenan ya, seneng karo hasilnya. Nah ini udah selesai, aku percepat aja videonya karena ini durasinya udah kepanjangan, takutnya pada bosen gitu ya nontonnya. Nah kalau udah kayak gini kita bikin olesannya supaya buah-buahnya glowing lah ya, lebih glowing. Ini ada agar-agar plainnya aku menggunakan 1 sendok makan, kasih gula pasirnya 3 sendok makan, dan airnya 300 ml ya teman-teman. Nah ini dimasak sampai mendidih. Kalau udah tinggal dioles-olesin aja di atas buah-buahannya seperti ini aja. Nah ini kelihatan glowing ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pakai olesan juga nggak masalah sih, cuma kalau olesan kayak ini tuh lebih menarik sih menurutku ya, karena tampilannya bagus. Sebenarnya ini pesanan bu guruku waktu SMK, minta tolong bisa bikinin pai buah enggak kayak gitu. Nah karena aku tuh tipe orang yang kalau mau bikin sesuatu kalau udah pernah gagal ya udah gitu loh, ada trauma sendiri gitu ya teman-teman. Terus aku bilang, nanti gagal bu, coba ya ini aku carikan temenku yang sering bikin pai buah. Dan alhamdulillah ternyata temanku mau, dan tapi setelah H-1 ternyata anaknya rewel, lagi sakit. Temanku bilang kamu ajaris pasti nggak gagal kok, pasti bisa deh, percaya gitu. Ya udah dengan kekuatan doa dan usaha ternyata alhamdulillah bisa kelar juga. Karena mau ngensel nggak enak juga ya, dan alhamdulillah sesuai ekspektasi walaupun mendapat buah-buahan yang asem ya teman-teman. Ya semoga guruku senang, amin. Nah ini udah kelar semuanya, aku klip-klipin. Ini tinggal dimasukin ke dalam kardus seperti ini. Tinggal dianterin aja ke Pondok Ar-Rahman daerah Pelayan Gunung Kidul ya teman-teman. Oke, aku akhiri dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan makasih banget buat bu guruku waktu SMK, Bu Atun, yang udah pesan pai buahnya. Jangan lupa order lagi ya Bu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.